Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal ARS Pandangan Hidup, sebuah ruang untuk kita merenung dan mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia. Saudara hikmah yang dicintai Allah, jika saat ini hidupmu sedang terasa sangat berat, seolah seluruh pilar penyanggamu runtuh tanpa penjelasan yang masuk akal, maka tontonlah video ini sampai selesai dengan hati yang lapang. Keadaan sulit yang kamu alami saat ini bukanlah bukti bahwa kamu adalah sosok yang lemah, bukan pula tanda bahwa doa-doa yang kamu langitkan setiap malam telah gagal menembus arsy. Sebaliknya, bisa jadi ujian yang terasa menghimpit ini sebenarnya sedang berada di detik-detik terakhirnya sebelum pertolongan besar itu datang menyapa jiwamu. Ada sebuah fase kehidupan yang hampir selalu muncul tepat sebelum sebuah ujian besar berakhir, yaitu fase di mana seseorang mulai kehilangan rasa kuatnya secara total. Di titik ini, kamu mungkin merasa sangat lelah tanpa sebab yang jelas, merasa kosong meskipun tidak ada luka fisik yang nyata, dan mulai bertanya-tanya dalam hati kecilmu, apakah semua perjuangan melelahkan selama ini memiliki arti yang nyata. Banyak orang menyerah di titik ini bukan karena mereka telah kalah oleh keadaan, melainkan karena mereka tidak menyadari bahwa posisi mereka sudah sangat dekat dengan garis akhir perjuangan yang selama ini mereka tempuh dengan penuh air mata. Inilah kenyataan spiritual yang jarang diucapkan oleh banyak orang di luar sana. Sebelum sebuah perubahan besar terjadi dalam garis takdirmu, hidup seringkali akan terasa paling menyakitkan dan menyesakkan dada. Hal ini terjadi bukan untuk benar-benar menghancurkan atau mematikan semangatmu, melainkan sebagai proses pembersihan untuk melepaskan satu hal terakhir yang masih melekat kuat di hatimu, yaitu ketergantungan pada selain Allah. Jika hari ini kamu sampai pada kalimat "aku sudah tidak sanggup lagi", ketahuilah bahwa itu bukanlah tanda akhir dari perjalanan panjangmu, melainkan sebuah sinyal bahwa kekuatan manusiawimu telah habis dan kekuatan Tuhan akan segera mengambil alih. Seringkali ucapan ketidaksanggupan itu adalah kalimat terakhir yang kamu ucapkan sebelum takdir hidupmu berbelok arah untuk selamanya menuju kebaikan yang tidak terduga. Setelah semua rasa lelah yang luar biasa itu datang melanda, kamu mulai menyadari satu hal yang mungkin menyakitkan namun sangat jujur, yaitu tidak semua orang akan mampu mengerti apa yang sedang kamu lalui di balik pintu tertutup. Kamu mulai berhenti bercerita kepada manusia, bukan karena kamu tidak butuh didengar, melainkan karena terlalu sering hatimu merasa lelah menjelaskan luka-luka mendalam yang seringkali dianggap sepele atau dipandang sebelah mata oleh dunia yang sangat bising ini. Kamu mulai belajar untuk menyimpan bebanmu sendiri, memeluknya dalam diam yang panjang, dan berkata dengan penuh keyakinan di dalam hati bahwa tidak semua kesedihan harus mendapatkan validasi atau pengakuan dari sesama manusia. Di titik sunyi ini, hidupmu mungkin terasa semakin berat, namun itu bukan karena masalahmu bertambah banyak, melainkan karena kamu sedang dalam proses berhenti membagi beban itu kepada selain Allah Ta'ala. Hal ini sangatlah penting untuk dipahami, karena seringkali sebelum pertolongan Allah benar-benar datang, seorang hamba diputuskan terlebih dahulu dari kebiasaan buruknya yang selalu bersandar pada kekuatan makhluk yang lemah. Kamu mungkin merasa sangat sendirian sekarang. Tetapi ketahuilah bahwa kesendirian ini memiliki kualitas yang sangat berbeda dari kesepian biasanya. Ini bukanlah sepi yang menakutkan atau membuatmu gila, melainkan sebuah sunyi yang sangat jujur dan murni. Sunyi yang memaksamu untuk menatap dirimu sendiri tanpa topeng kepalsuan, tanpa alasan yang dibuat-buat, dan tanpa pembelaan diri yang melelahkan. Disinilah letak ujian sesungguhnya. Karena banyak orang gagal bertahan di fase ini sebab mereka lebih merasa nyaman berada dalam keramaian yang penuh kepalsuan daripada harus berhadapan dengan kesunyian yang membawa kebenaran hakiki. Namun, jika kamu masih tetap mampu bertahan di fase yang penuh dengan gejolak batin ini meskipun pipimu basah oleh air mata, itu adalah tanda nyata bahwa jiwamu tidak sedang rusak atau hancur. Sebaliknya, jiwamu sedang dalam proses dibersihkan dari segala noda dan ambisi yang tidak perlu. Di fase ini pula, kamu mulai mempertanyakan banyak hal yang dulunya kamu anggap sebagai sebuah kepastian yang mutlak. Rencana-rencana besar yang pernah kamu banggakan kini terasa sangat rapuh, dan impian-impian yang dulu kamu kejar mati-matian kini terasa sangat jauh dari jangkauan tanganmu yang kecil.
Pertanyaan-pertanyaan mendalam mulai muncul secara perlahan di dalam benakmu. Apakah selama ini aku mengejar hal yang benar-benar aku butuhkan, atau hanya sekedar hal-hal yang membuatku terlihat kuat dan hebat di mata orang lain? Pertanyaan seperti ini tidak akan datang kepada sembarang orang. Ia hanya akan dianugerahkan kepada mereka yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk naik kelas, bukan sekedar untuk bertahan hidup. Hidupmu terasa berat saat ini bukan karena kamu gagal sebagai manusia, tetapi karena beban-beban yang tidak lagi penting bagi pertumbuhan jiwamu mulai dilepaskan satu persatu oleh takdir. Memang benar bahwa proses melepaskan hampir selalu terasa seperti sebuah kehilangan yang sangat menyakitkan, padahal seringkali itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkanmu dari kehancuran yang lebih besar di masa depan. Allah tidak sedang menjauh darimu, justru Dia sedang mendekat dengan cara-cara rahasia yang tidak selalu mampu dipahami oleh logika manusia yang terbatas. Jika hari-harimu sekarang terasa sangat panjang dan melelahkan, jika malam-malammu dipenuhi dengan pikiran yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun, janganlah kamu terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu sedang menuju keruntuhan yang abadi. Bisa jadi inilah fase krusial ketika hidupmu sedang dibentuk ulang dari dalam sebelum bentuk barunya yang lebih indah diperlihatkan secara nyata keluar. Ada satu titik dalam ujian hidup ketika doa-doa yang kamu panjatkan tidak lagi terasa panjang, puitis, dan indah. Kata-kata yang dulu sanggup kamu susun dengan rapi, kini runtuh menjadi kalimat-kalimat yang sangat sederhana. Bahkan, kadang doa itu hanya berupa helaian napas panjang yang terasa sesak dan air mata yang jatuh tanpa suara di atas sajadah. Kamu masih tetap berdoa, namun motivasinya bukan lagi untuk meminta daftar keinginan yang panjang. Sekarang kamu berdoa karena kamu benar-benar menyadari bahwa kamu tidak memiliki tempat lain untuk bersandar selain kepadanya. Di fase ini banyak orang merasa takut dan mengira bahwa iman mereka sedang melemah. Padahal justru disinilah doa menjadi sesuatu yang paling jujur dan tulus. Ketika mulut tidak lagi pandai merangkai kata untuk meminta, tetapi hati akhirnya berani mengakui dengan penuh kejujuran bahwa ia sangat lelah dan tidak sanggup lagi berjalan sendirian. Air mata yang jatuh itu bukanlah tanda kekalahan, melainkan bahasa rahasia jiwa yang akhirnya berhenti berpura-pura menjadi kuat di hadapan Allah yang Maha Kuat. Kamu mungkin merasa doamu seolah menggantung begitu saja di udara tanpa jawaban yang pasti. Tidak ada jawaban yang datang dengan cepat. Tidak ada kelegaan instan yang menghampiri perasaanmu. Yang ada hanyalah keheningan panjang setelah kamu selesai menutup doamu. Namun sedikit yang kamu sadari bahwa keheningan itu bukanlah sebuah penolakan dari Tuhan, melainkan sebuah ruang suci yang sedang disiapkan. Ruang di mana hatimu sedang ditempa untuk mampu menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar keinginan pribadimu. Selama ini mungkin kamu datang kepada Allah dengan tumpukan daftar harapan dan tuntutan yang tersembunyi. Sekarang, semua gambaran hasil yang kamu inginkan itu mulai diluruhkan oleh keadaan. Yang tersisa hanyalah satu pengakuan paling dalam. Aku butuh engkau, bukan karena aku menginginkan sesuatu, tapi karena aku tidak lagi sanggup menanggung beban hidup ini sendirian. Di titik inilah ujian terasa paling sunyi dan mencekam. Tidak ada lagi semangat palsu yang bisa kamu buat-buat. Tidak ada lagi kalimat motivasi yang sanggup menghibur hatimu yang luka. Bahkan ayat-ayat suci yang dulu menenangkan, kini terasa menembus jauh lebih dalam, membuat dadamu terasa sesak sebelum akhirnya menjadi benar-benar lapang. Perlu kamu pahami bahwa ini bukanlah sebuah kemunduran dalam hidupmu, melainkan proses pelembutan hati yang sangat luar biasa. Hati yang terlalu keras karena ambisi duniawi tidak akan pernah sanggup menampung pertolongan Tuhan yang sangat besar. Hati yang masih penuh dengan tuntutan pribadi tidak akan siap menerima takdir yang jauh lebih luas dari keinginannya sendiri. Maka sebelum ujian itu diangkat dan sebelum jalan keluar dibuka lebar, hatimu terlebih dahulu dilembutkan melalui kesunyian dan air mata. Jika akhir-akhir ini kamu sering menangis tanpa sebab yang pasti, janganlah merasa malu atau menganggap dirimu rapuh. Itu adalah tanda bahwa dinding-dinding pertahanan lama yang keras di dalam dirimu mulai runtuh secara perlahan. Dan ketika dinding itu runtuh, cahaya ilahi akan jauh lebih mudah masuk menyinari setiap sudut gelap jiwamu. Banyak orang tidak mengetahui bahwa pertolongan Allah seringkali datang tepat setelah seseorang benar-benar berani jujur pada kelemahannya sendiri.
bukan saat ia terlihat kuat dan tangguh di mata manusia, melainkan saat ia berani mengakui bahwa ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain harapannya yang tulus kepada Allah. Hidup terkadang terasa seperti lorong yang semakin menyempit dan gelap. Pilihan-pilihan yang dulu terbuka lebar, kini seolah tertutup satu persatu oleh keadaan. Jalan yang kamu pikir akan menyelamatkanmu justru berhenti secara tiba-tiba di tengah jalan. Usaha terasa buntu, hubungan terasa menjauh, dan rencana yang kamu simpan rapat-rapat runtuh tanpa aba-aba. Di fase inilah ketakutan terbesar manusia biasanya muncul, yaitu takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kamu mungkin bertanya, mengapa semua ini seakan diambil secara bersamaan? Jawabannya adalah karena hidup ingin memaksamu untuk berhenti berlari mengejar bayangan dan mulai menoleh ke dalam dirimu sendiri untuk menemukan hakikat sejati. Penyempitan hidup ini bukanlah tanda kehancuran, meskipun rasanya sangat menyesakan dada. Ia adalah cara Tuhan untuk menata ulang arah hidupmu yang mungkin selama ini salah tujuan. Ketika terlalu banyak jalan di depan mata, manusia cenderung mudah tersesat dan mengira bahwa semua pintu adalah solusi bagi masalahnya. Maka pintu-pintu yang sebenarnya bukan untukmu sengaja ditutup rapat oleh Allah. Bukan karena kamu tidak layak untuk melaluinya, tetapi karena jika kamu terus memaksakan diri masuk ke sana, kamu hanya akan tersesat semakin jauh dari tujuan penciptaanmu yang sesungguhnya. Tanda pertama bahwa ujian beratmu akan segera berakhir seringkali tidak terlihat dari perubahan luar yang mencolok. Tidak ada kabar gembira yang datang tiba-tiba. Namun, yang berubah adalah sesuatu yang sangat halus di dalam hatimu. Hatimu mulai berhenti memberontak terhadap keadaan. Kamu tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ini terjadi? Atau menuntut kapan ini selesai. Bukan karena kamu telah menyerah pada nasib, tetapi karena kamu mulai menerima dengan sepenuh jiwa bahwa apapun hasilnya nanti, kamu akan sanggup menjalaninya selama Allah tetap bersamamu di setiap helaian nafasmu. Ada ketenangan aneh yang muncul di tengah masalah yang sebenarnya belum benar-benar selesai. Masalahnya mungkin masih ada di sana, bebannya pun belum terangkat sepenuhnya, tetapi jiwamu tidak lagi berteriak kesakitan seperti dulu. Ini adalah bentuk penerimaan yang sangat dewasa, yang lahir setelah seseorang berjalan sangat jauh dalam lorong kesabaran dan kelelahan. Di titik inilah, hidup mulai bergerak kembali secara perlahan, meski gerakannya hampir tidak terasa oleh indera manusia. Ingatlah bahwa ujian ada untuk membentuk jiwamu, dan ketika tujuan pembentukan itu sudah tercapai, maka ujian tersebut akan diangkat dengan sendirinya. Terima kasih telah menonton video ini di kanal ARS Pandangan Hidup sampai detik terakhir. Jika kamu merasakan ada bagian dari narasi ini yang sangat mewakili keadaan hidupmu sekarang, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar sebagai bentuk kejujuran pada diri sendiri. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berjalan bersama menuju hidup yang lebih tenang dan bermakna. Ingatlah, badai pasti berlalu. Dan kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang sangat indah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.